seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat malam hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat segala kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus berlaku atas kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari kami boleh jalani, kami boleh lalui sampai pada malam hari ini. Engkau Tuhan selalu berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kami. Pada malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan terangi hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman Allah yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami pohonkan doa kami dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, yang terambil di dalam Mazmur pasal 28. Saya akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Mazmur 28 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Allah yang kita sudah baca pada malam hari ini, maka kita dapat melihat di sana apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud, yang tentunya merupakan suatu pengalaman di dalam kehidupan Raja Daud. Walaupun dia seorang raja, namun kita melihat bahwa Daud tidak pernah tidak mengalami yang namanya masalah dan persoalan, tapi Daud selalu mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Namun satu hal yang kita bisa lihat, bagaimana Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun harus melalui begitu banyak masalah dan persoalan, tapi Daud selalu percaya kepada Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sebagaimana dalam pasal 28 ini kita melihat apa yang merupakan pengalaman dari Raja Daud ketika dia mengalami masa-masa kecemasan, mengalami masalah dan persoalan, menghadapi orang-orang fasik yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang melakukan kejahatan dikatakan oleh firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi kecemasan di dalam kehidupan Daud. Dan tentunya kita tahu tidak hanya itu saja, Daud juga banyak kali mengalami masalah dan persoalan. Namun kita lihat bahwa sekalipun Daud menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah dalam persoalan dalam hidupnya, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan
kekuatan di dalam kehidupannya sehingga dapat mengatasi apa yang sedang dialami dalam kehidupan Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ayat yang kita sudah baca, maka dari pasal 28 ini, maka tentunya ada beberapa bagian yang kita bisa lihat. Pertama adalah bagaimana Daud mengalami kecemasan, bagaimana Daud mengalami satu pergumulan hidup di dalam kehidupannya, menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, ini menjadi kecemasan di dalam kehidupan Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Daud adalah ia selalu berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, sebab dia tahu, dia percaya ketika dia datang kepada Tuhan, maka disitulah dia menerima pertolongan daripada Tuhan. Dan tidak hanya kepada Daud yang tentunya mengalami yang namanya masalah dan persoalan. Namun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita pun diperhadapkan hal yang sama. Mungkin bentuk masalah dan persoalan yang dihadapi oleh Daud tidak seperti yang engkau alami, tidak seperti apa yang kita sedang rasakan pada hari-hari ini. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa ketika engkau mengalami masalah, ketika kita menghadapi persoalan, sama seperti Daud, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita lihat dalam bacaan yang kita sudah baca, bagaimana Daud, ia berseru kepada Tuhan seperti di dalam ayat yang pertama dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus." Nah, inilah yang dilakukan oleh pemazmur atau Raja Daud ketika dia mengalami kecemasan, ketika dia diperhadapkan dengan begitu banyak masalah dan persoalan dalam kehidupannya. Dan seperti saya katakan tadi, tidak hanya Daud yang mengalami masalah persoalan dalam hidupnya, tetapi mungkin kita di hari-hari ini, hari-hari yang tentunya hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, seringkali kita diperhadapkan begitu banyak masalah dan persoalan yang seringkali datang dalam kehidupan kita secara pribadi, ataupun di tengah-tengah keluarga kita, ataupun dalam pekerjaan, ataupun dalam usaha kita. Masalah demi masalah. Namun satu hal firman Allah katakan bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar, maka jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup mengatasi masalah dan persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita seperti Raja Daud ketika diperhadapkan begitu masalah datang dalam kehidupnya, Daud dikatakan dia datang berseru kepada Tuhan. Daud berseru, Daud berdoa kepada Tuhan. Walaupun seakan-akan Tuhan berdiam diri, seakan-akan Tuhan tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh Daud, seperti apa yang dikatakan bahwa aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, karena keadaan yang sedang dihadapi oleh Daud dan karena doanya yang belum terjawab oleh Tuhan. Namun ia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Nah, inilah yang tentunya harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa yang sukar, jangan berhenti untuk berdoa. Tetapi teruslah kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita berdoa, kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Besok kita juga belum menerima jawaban dari Tuhan. Namun firman Allah katakan, tetaplah berdoa. Kita percaya ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan,
maka Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-50, dikatakan di sana, Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Jadi berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, pada waktu kita menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan kita oleh karena masalah dan persoalan, kita berseru, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, maka Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari apa yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan inilah ketika Daud berseru, ketika Daud berdoa, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Sebagaimana ayat yang ke-6 dikatakan, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku." Ayat 7, "Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-rialah hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Puji Tuhan, saudara-saudara, ternyata kita lihat di sana firman Allah katakan bahwa terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ya, Tuhan sudah menyatakan kuasa, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya dan pertolongannya kepada Daud sehingga Daud boleh memuji Tuhan. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya." Itu sebabnya kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita sudah mengalami jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita, maka jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dialah yang menjadi kekuatan, Dia menjadi perisai, Dia yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Daud berkata, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya." Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun harus melewati badai cobaan hidup dalam hidup ini, percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai yang selalu menjaga, selalu melindungi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan dari hari-hari lepas hari sampai kita boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan, malam hari ini mari kita yang sudah mendengar firman Tuhan, mungkin engkau punya masalah, punya persoalan, mari kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan Dia menjadi perisai serta pertolongan kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan menjadi perisai bagi kami, yang menjadi pertolongan bagi kami, sehingga kami dapat melalui setiap masalah persoalan kami. Umat-Mu malam hari ini, Engkau tahu segala masalah, Engkau tahu segala pergumulan, segala persoalan hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, bahkan kelepasan, kemenangan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami tetap bersukacita, beria-ria di dalam Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Josanim, bangkit, kuat, menang. Gerejaku adalah rumahku,